Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Everensia Ngasuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian awal kegawat daruratan dengan subtopik survei sekunder. Survei sekunder dilakukan setelah survei primer untuk mengidentifikasi semua cedera yang dialami pasien. Survei sekunder meliputi poin E, F, G, H, termasuk tanda-tanda vital dan pengkajian fisik dari kepala sampai kaki. Pemeriksaan survei sekunder dimulai dengan pada pasien trauma kita lakukan penstabilan tulang servikal. Langkah selanjutnya masuk ke poin exposure. Lepaskan baju pasien dan periksa secara teliti dan detail seluruh bagian tubuh pasien akan adanya injury. F sama dengan Fahrenheit. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh pasien. Kaji apakah pasien menggigil. Pada pasien trauma rentan terhadap hipotermi. E sama dengan get vital sign. Kaji tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, nadi, pernapasan atau RR, HR, suhu tubuh, saturasi oksigen. Pada pasien dengan trauma dada, lakukan pemeriksaan tekanan darah pada kedua lengannya, kiri dan kanan. Monitor HR dan iram. Sebelum kita lanjut dengan penjelasan selanjutnya, supaya channel ini tetap berkembang, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Langkah selanjutnya, H sama dengan history atau riwayat sakit. Di sini kita mengkaji atau kita melakukan wawancara dengan pasien atau keluarga, teman atau pengantar. Kaji riwayat insiden, aksiden di mana hal ini atau sakit. Untuk melakukan pengkajian yang lebih spesifik. Pertanyaan pengkajian yang dilakukan meliputi apa masalah utama atau apa yang menyebabkan pasien diperhatikan dan dibawa ke pelayanan kesehatan. Kejadian atau keluhan tersebut terjadi. Kapan mulai merasakan sakit? Di mana kejadiannya? Kan tentang proses terjadinya insiden, aksiden atau sakit. Bagaimana terjadinya? Perlu dikaji untuk menentukan tindakan yang spesifik. Pada kejadian kecelakaan lalu lintas atau KLL, pada pasien yang duduk di depan, kita perlu menanyakan apakah terjadi benturan kepalanya pada kaca jendela, kaji adanya fraktur atau dislokasi pada lutut, paha, kaki pasien atau hip karena mungkin tertabrak atau menabrak dashboard. Kaji adanya injury pada abdomen. Pada kejadian lompat dari gedung atau jembatan, dapat terjadi fraktur tulang kalkaneus bilateral, kehilangan kaki, dan fraktur kompresi tulang belakang. Pada kejadian jatuh dari tangga atau ketinggian, pada pasien lansia yang jatuh dari tangga, perlu dipertimbangkan kemungkinan pasien tersebut sudah ada penyakit cerebrovascular accident atau myocard infarct sebelumnya. Karena hal tersebut yang menyebabkan pasien tersebut jatuh. Apa yang terjadi setelah timbulnya masalah? Apakah pasien bisa bergerak? Apa tindakan emergensi yang dilakukan di lokasi kejadian? Apa keluhan subjektif pasien? Apa penjelasan saksi mata terhadap respon perilaku pasien saat kejadian? Selanjutnya, apa riwayat kesehatan pasien? Kesehatan ampel membantu perawat untuk mengingat apa yang harus dikaji pada pasien. A sama dengan alergi. Apakah pasien mempunyai riwayat alergi terhadap obat-obatan atau terhadap makanan? M sama dengan medication. Apa saja obat-obat yang diminum oleh pasien? Bagaimana dosisnya? Cara pemberiannya? Berapa lama diberikan? Dan kapan obat tersebut diberi? P sama dengan past medical history atau riwayat penyakit. Khususnya jantung, paru-paru, diabetes, dan status kehamilan. Kondisi ini yang harus kita tanyakan kepada pasien. L, last oral intake. Kita tanyakan juga berapa makan terakhirnya. E sama dengan event atau kejadian. Kapan
Tanyakan tentang kejadian atau aktivitas sebelum injury ini terjadi atau sebelum sakit ini terjadi. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa melihat video sebelumnya pada link di atas karena ada hubungannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dah.